Saudara, mari kita lihat hasil ranking dan status Indeks Desa Membangun Kabupaten Bolang Mongondo Timur pada tahun 2020. Statusnya berkembang pada tahun 2021. Jadi 81 desa mengalami pertumbuhan sebesar 7%. Cukup signifikan. Kemudian mari kita lihat Kecamatan Kota Bunan. Kecamatan Kota Bunan dengan 15 desa di dalamnya mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% dari status berkembang pada tahun 2020 menjadi berkembang pada tahun 2021 dengan indeks 0,6840%. Kecamatan Modayak dari 14 desa pada tahun 2020 statusnya maju menjadi maju pada tahun 2021 dengan indeks 0,7424 dan mengalami pertumbuhan sebesar 2,33%. Kecamatan Modayak Barat dengan 10 desa pada tahun 2020 statusnya berkembang menjadi maju pada tahun 2021 dengan indeks 0,7299 pada pertumbuhan 14,11%, sangat signifikan. Kecamatan Moat dengan 10 desa pada tahun 2020 statusnya berkembang dan tahun 2021 masih tetap berkembang dengan indeks 0,6552 mengalami pertumbuhan 3,46. Kecamatan Motongkat dengan 11 desa pada tahun 2020 statusnya berkembang dan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 8,94% menjadi berkembang lagi dengan indeks 0,6597. Kecamatan Wangan dengan 11 desa pada tahun 2020 indeksnya 0,5972 dengan status tertinggal bertumbuh sebesar 4,74% sehingga pada tahun 2021 indeksnya menjadi 0,6269 dengan status berkembang. Dan terakhir Kecamatan Tutuyan pada tahun 2020 statusnya berkembang. Kecamatan Tutuyan dengan 10 desa pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6784 mengalami pertumbuhan sebesar 11,79% sehingga pada tahun 2021 menjadi maju dengan indeks 0,7691. Selanjutnya kita akan memeriksa indeks perkembangan desa di seluruh desa. Kita mulai dengan Desa Bukaka, Kecamatan Kota Bunan. Pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6290, tidak mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 tetap berkembang dengan indeks yang sama. Desa Bulawan, Kecamatan Kota Bunan. Pada tahun 2010 statusnya berkembang dengan indeks 0,6346 mengalami pertumbuhan 1,18% sehingga pada tahun 2021 statusnya tetap berkembang dengan indeks 0,6422. Desa Bulawan 1 pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6386 bertumbuh sebesar 6,50% sehingga pada tahun 2021 berkembang menjadi 0,6830 indeksnya. Desa Bulawan 2 pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6235 mengalami pertumbuhan 8,99% sehingga pada tahun 2021 tetap berkembang pada indeks 0,6851. Desa Buyat Barat
pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,7013, bertumbuh 2,12% sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7165. Desa Buyat 2, Kecamatan Kota Bunan pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6857, bertumbuh sebesar 3,14%. Pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7079. Desa Buyat 1 pada tahun 2020 dengan status berkembang dengan indeks 0,6237 mengalami pertumbuhan sebesar 11,86%. Pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7076. Desa Buyat Tengah, Kecamatan Kota Bunan pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6837, bertumbuh sebesar 2,44%, sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,7008. Desa Buyat, Kecamatan Kota Bunan pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6237, mengalami pertumbuhan sebesar 4,28%, sehingga tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6516. Desa Buyat Selatan tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6235, bertumbuh sebesar 0,61%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa berkembang dengan indeks 0,6273. Desa Kota Bunan Selatan pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6749, mengalami pertumbuhan 6,94%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7252. Desa Kota Bunan Barat, Kecamatan Kota Bunan pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6667, mengalami pertumbuhan 2,73%, sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6854. Desa Kota Bunan, Kecamatan Kota Bunan pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6375, mengalami pertumbuhan 4,96%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6708. Desa Paret pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6257, mengalami pertumbuhan sebesar 19,57%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi maju dengan indeks 0,7779. Desa Paret Timur pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6287, mengalami pertumbuhan 3,19%, sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6494. Desa Badaro, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7241 atau mengalami stagnan, sehingga pada tahun 2021 tetap pada status maju dengan indeks 0,7241. Desa Buyandi, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6935, mengalami stuck, sehingga pada tahun 2021 tetap berkembang dengan indeks 0,6935. Desa Candi Rejo, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7508, mengalami regres sebesar minus 0,19%, sehingga pada tahun 2027 tetap maju statusnya, namun indeksnya menurun 0,7494. Desa Lanut, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7167, tidak mengalami stuck, sehingga pada tahun 2021 statusnya tetap maju dengan indeks tetap 0,7167. Desa Liberia, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7756, bertumbuh 0,49%, sehingga pada tahun 2021 statusnya maju dengan indeks 0,7794. Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayak pada tahun 2020 statusnya maju
dengan indeks 0,7622 mengalami pertumbuhan 0,99%, sehingga pada tahun 2021 statusnya maju dengan indeks 0,7698. Desa Modayak, Kecamatan Modayak, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7208 mengalami pertumbuhan sebesar 5,06%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi maju dengan indeks 0,7592%. Desa Modayak Timur, Kecamatan Modayak, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7275 mengalami pertumbuhan 0,93%, sehingga pada tahun 2021 status maju dengan indeks 0,7343. Desa Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6643 mengalami pertumbuhan 8,86%, sehingga pada tahun 2021 menjadi maju statusnya dan indeksnya menjadi 0,7289. Desa Purworejo, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,8076 mengalami stuck, sehingga pada tahun 2021 tetap maju dengan indeks 0,8076. Desa Purworejo Tengah, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7306 mengalami pertumbuhan 3,24% pada tahun 2021, berubah statusnya tetap maju menjadi dengan indeks 0,7551. Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayak, pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6965 mengalami pertumbuhan 6,56%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7454. Desa Sumberrejo, Kecamatan Modayak, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7251 berkembang dengan pertumbuhan 4,43%, sehingga pada tahun 2021 statusnya maju dengan indeks 0,7587. Desa Tobongan, Kecamatan Modayak, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6554 mengalami pertumbuhan 2,48%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6721. Desa Bangunan Wubuk Timur, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6308 mengalami pertumbuhan 17,73%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi maju dengan indeks 0,7667. Desa Bangunan Wubuk, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6263 mengalami pertumbuhan 12,39%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7149. Desa Bongkudai, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6263 mengalami pertumbuhan 11,81%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan pertumbuhan dengan indeks 0,7102. Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6571 mengalami pertumbuhan 6,06%, sehingga tahun 2021 pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6995. Desa Bongkudai Selatan, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6143 mengalami pertumbuhan 11,78%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6963. Desa Bongkudai Utara, Kecamatan Moat,
pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6662, mengalami penurunan minus 0,29%, sehingga pada tahun 2021 menjadi statusnya berkembang dengan indeks 0,6643. Desa Bongkudai Timur, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6360 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 2,03%, sehingga pada tahun 2021 menjadi statusnya berkembang dengan indeks 0,6492. Desa Kokapoi, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5663, mengalami pertumbuhan sebesar 5,87%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi berkembang dengan indeks 0,6016. Di Desa Kokapoi Timur, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal sebesar dengan indeks 0,5452, mengalami pertumbuhan 2,35%, sehingga pada tahun 2021 tertinggal dengan indeks 0,5583. Desa Moyong Kota, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6170, mengalami pertumbuhan 14,92%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi maju dengan indeks 0,7252. Desa Moyong Kota Baru, pada tahun Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6154, mengalami pertumbuhan 16,03%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berubah menjadi maju dengan indeks 0,7329. Desa Moono, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6206, mengalami pertumbuhan 15,26%. Pada tahun 2021 berubah menjadi desa maju dengan indeks 0,7324. Desa Inaton, pada tahun 2020 Desa Inaton, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6268, mengalami pertumbuhan 11,56%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7087. Desa Pinono Batuan, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6511, mengalami pertumbuhan 9,13%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berubah menjadi maju dengan indeks 0,7165. Desa Tangaton, Kecamatan Modayak Barat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6263, mengalami pertumbuhan sebesar 17,91%, sehingga tahun 2021 statusnya berubah menjadi maju dengan indeks 0,7629. Desa Guaan, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6478, mengalami pertumbuhan 3,04%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6681. Desa Kokapoi, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5663, mengalami pertumbuhan 5,87%, sehingga pada tahun 2021 menjadi statusnya berkembang dengan indeks 0,6016. Desa Kokapoi Timur, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5452, mengalami pertumbuhan 2,35%, sehingga tahun 2021 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5583.
Desa Mokitompia pada tahun Desa Mokitompia, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6937 mengalami pertumbuhan 0,56% sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6976. Desa Moat, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang pada indeks 0,6511 mengalami pertumbuhan 1,11% sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6584. Desa Mototompian, Kecamatan Moat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6471 mengalami pertumbuhan 1,75% sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6586. Desa Atoga, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6119 bertumbuh 11,22% sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6892. Desa Atoga Timur, pada tahun Desa Atoga Timur, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6733 mengalami pertumbuhan 3,75% sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6995. Desa Jiko, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5654 bertumbuh 12,65% sehingga pada tahun 2021 berubah status menjadi berkembang dengan indeks 0,6473. Desa Jiko Utara, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5652 bertumbuh sebesar 11,45% sehingga pada tahun 2021 statusnya berubah menjadi berkembang dengan indeks 0,6383. Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5760 mengalami pertumbuhan 4,65% sehingga pada tahun 2021 statusnya berubah menjadi berkembang dengan indeks 0,6041. Desa Molobok, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5402 mengalami pertumbuhan sangat signifikan 29,27% sehingga pada tahun 2021 desa ini berubah statusnya menjadi desa maju dengan 0,7638 indeksnya. Desa Molobok Barat, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2021 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5883 mengalami pertumbuhan 5,14% sehingga pada tahun 2021 statusnya berubah menjadi berkembang dengan indeks 0,6202. Kecamatan Molobok Timur, Desa Molobok Timur, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2021 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5003 mengalami pertumbuhan sebesar 15,20% sehingga pada tahun 2021 tetap statusnya tertinggal dengan indeks 0,5900. Desa Motongkat Tengah, Kecamatan Motongkat, tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6824 mengalami pertumbuhan 1,10% sehingga pada tahun 2021 statusnya tetap berkembang dengan indeks 0,6900. Desa Motongkat Utara, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6595
mengalami pertumbuhan 3,36% sehingga pada tahun 2021 status berkembang dengan indeks 0,6824. Desa Motongkat, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya berkembang 0,6368, mengalami stagnan dan tetap berkembang dengan indeks yang sama pada tahun 2021. Desa Motongkat Selatan, Kecamatan Motongkat, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5844, bertumbuh 2,55%, sehingga tahun 2021 statusnya berubah menjadi berkembang dengan indeks 0,5997. Desa Bay, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6378, bergerak mundur minus 0,30%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6359. Desa Ilumun, Kecamatan Nuangan, tahun 2020 tertinggal dengan indeks 0,5525, mengalami pertumbuhan sebesar 10,02%, sehingga tahun 2021 statusnya berkembang menjadi 0 dengan indeks 0,6140. Desa Iyok, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6000, mengalami pertumbuhan sebesar 3,30%. Pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6205. Desa Loyo, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5822, mengalami pertumbuhan 13,58%, sehingga pada tahun 2021 statusnya menjadi berkembang dengan indeks 0,6737. Desa Matabulu, Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5475, bertumbuh sebesar 9,77%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6068. Desa Matabulu Timur, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya tertinggal dengan indeks 0,5557, mengalami pertumbuhan sebesar 10,01%, sehingga pada tahun 2021 berkembang dengan indeks 0,6175. Desa Nuangan 1, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 berkembang dengan indeks 0,6525, mengalami regres kemunduran sebesar minus 2,64%, sehingga pada tahun 2021 tetap berkembang dengan indeks 0,6357. Desa Nuangan, pada tahun Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya berkembang pada indeks 0,6341, mengalami stuck, sehingga indeks yang sama berlaku untuk 2021. Desa Nuangan Selatan, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6190, mengalami pertumbuhan 1,23%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6267. Desa Nuangan Selatan, Desa Nuangan Barat, Kecamatan Nuangan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6114, mengalami pertumbuhan 2,44%, sehingga pada tahun 2021 statusnya berkembang dengan indeks 0,6267. Desa Dodak, Kecamatan Tutuyan,
Pada tahun 2020, statusnya berkembang, indeksnya 0,6310, pertumbuhan yang dialami 18,12, sehingga pada tahun 2021, statusnya menjadi maju dengan indeks 0,7706. Desa Doda Pantai, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020, statusnya berkembang dengan indeks 0,6100, mengalami pertumbuhan 15,48%, sehingga pada tahun 2021 menjadi status maju dengan indeks 0,7217. Desa Dodop Pantai dan Desa Dodop Mikasa. Yang ada hanyalah Desa Dodop Mikasa, Kecamatan Tutuyan. Pada tahun 2020, statusnya tertinggal dengan indeks 0,5968, mengalami pertumbuhan signifikan 17,98%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7276. Sementara Desa Dodop Pantai tidak ada datanya. Desa Kayu Moyondi, Kecamatan Tutuyan. Pada tahun 2020, statusnya berkembang dengan indeks 0,6459, mengalami pertumbuhan 14,53%, sehingga menjadi maju pada tahun 2021 dengan indeks 0,7557. Desa Tombolikat Selatan, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6957, mengalami pertumbuhan 10,57%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7779. Kemudian Desa Tombolikat, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6733, mengalami pertumbuhan 12,75%, sehingga menjadi desa maju pada tahun 2021 dengan indeks 0,7717. Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7614, mengalami pertumbuhan 4,50%. Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 status maju dengan indeks 0,7256, mengalami pertumbuhan 10,98%, sehingga pada tahun 2021 menjadi maju dengan indeks 0,8151. Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 pada status maju dengan indeks 0,7763, mengalami pertumbuhan 2,99%, sehingga pada tahun 2021 statusnya maju dengan pertumbuhan dengan indeks 0,8002. Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 statusnya maju dengan indeks 0,7614, mengalami pertumbuhan 4,50, sehingga tahun 2021 statusnya maju dengan indeks 0,7973. Desa Togit, Kecamatan Tutuyan, pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6884, mengalami pertumbuhan 11,29%, sehingga pada tahun 2021 menjadi desa maju dengan indeks 0,7535. Sekarang mari kita lihat rekomendasi apa yang diberikan oleh Kementerian Desa kepada pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Bolang Mongondo Timur mendapatkan rekomendasi tahun 2020 mengenai apa yang mestinya, kebijakan apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Timur. Dari dimensi kesehatan, indikator ketersediaan tenaga kesehatan dipengaruhi oleh bidan, dokter, dan nakes. Baru 5 desa yang terpenuhi, 63 desa super prioritas yang harus masuk dalam program super prioritas, dan 13 desa yang harus masuk pada program prioritas. Kemudian untuk indikator akses ke pos Kesdes, Polindes atau Posyandu, 56 desa yang terpenuhi, ada 23 desa yang program masuk dalam super prioritas, dan 2 desa prioritas. Indikator tingkat aktivitas Posyandu, 67 yang terpenuhi, 12 super prioritas dan 2 prioritas. Indikator tingkat kepesertaan BPJS, 17 saja yang terpenuhi, 27 prioritas, super prioritas, dan 37 prioritas. Dimensi pendidikan, semua data kosong, semua indikator kosong, tidak ada data yang dapat dibaca. Kemudian dimensi modal sosial, ada 2 indikator yang ada datanya, yaitu indikator terdapat kelompok olahraga, baru 1 desa yang terpenuhi, sementara 80 desa lainnya masih belum dapat dipenuhi. Kemudian ada indikator terdapat penyandang kesejahteraan sosial, 78 desa ini terpenuhi. Kemudian ada dimensi pemukiman, indikator mayoritas warga memiliki sumber air yang layak minum, 77 desa terpenuhi, masih ada 4 desa prioritas yang harus diprogramkan. Baru indikator akses warga memiliki air mandi dan mencuci, 79 desa sudah terpenuhi, masih ada 1 desa super prioritas dan 1 desa prioritas. Indikator mayoritas warga yang memiliki jamban, baru 67 desa yang terpenuhi, ada 2 desa yang super prioritas, dan ada 12 desa yang masuk dalam program prioritas. Kemudian indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik, ada 78 desa sudah terpenuhi atau sudah optimal, 1 desa masuk pada program super prioritas dan 2 desa masuk pada program prioritas. Kemudian dimensi keragaman produksi, ada untuk indikator terdapat lebih dari 1 jenis kegiatan ekonomi penduduk di desa. 33 desa sudah terpenuhi, 47 desa super prioritas, dan 1 desa yang prioritas. Indikator perdagangan, untuk dimensi perdagangan, untuk indikator akses penduduk ke pusat perdagangan, 30 desa sudah terpenuhi, 48 desa yang masuk pada program super prioritas dan 3 desa masuk pada program prioritas. Pada indikator terdapat pasar desa, ada 3 desa saja yang sudah terpenuhi, tetapi 70 desa super prioritas, ini sangat penting sekali, dan 8 desa yang prioritas, masuk pada program prioritas. Lalu indikator terdapat sektor perdagangan, baru 57 desa yang terpenuhi, 23 desa masuk pada program super prioritas, lalu 1 desa yang masuk pada program prioritas. Kemudian dimensi akses distribusi. Dimensi akses distribusi baru 1 untuk indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik, baru 1 desa yang terpenuhi. 80 desa lainnya belum terpenuhi. Dimensi akses kredit.
Untuk indikator tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR, baru 2 desa yang terpenuhi, sementara 79 desa belum dapat terpenuhi. Kemudian indikator akses penduduk ke kredit, baru 7 desa yang terpenuhi, sementara ada 74 desa yang, bukan 74 desa, 73 desa yang masih dalam, 74 desa yang masih dalam masuk dalam program prioritas, super prioritas dan prioritas. Untuk dimensi lembaga ekonomi, pada indikator terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel, dan penginapan, baru 5 desa yang terpenuhi, sisanya belum terpenuhi. Dimensi keterbukaan wilayah, indikator terdapat moda angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi, baru 35 desa yang terpenuhi, masih ada 46 desa yang masih belum dapat dipenuhi, sehingga masuk pada skala super prioritas dan prioritas. Indikator jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, baru 75 desa yang sudah terpenuhi, sudah 75 desa yang terpenuhi, tinggal 6 desa yang belum terpenuhi. Lalu indikator kualitas jalan desa, 80 desa sudah tinggi sudah optimal, 80 desa sudah terpenuhi, masih ada 1 desa prioritas yang belum dipenuhi. Kemudian dimensi kualitas lingkungan, indikator pencemaran air, tanah, dan udara sudah dipenuhi oleh 76 desa, tinggal 5 desa yang belum memenuhinya. Kemudian dari dimensi potensi dan tanggap bencana, pada indikator kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, 79 desa sudah terpenuhi, tinggal 2 desa yang belum. Indikator atau upaya tindakan terhadap potensi bencana alam, baru 7 desa yang terpenuhi, sementara masih ada 74 desa yang belum terpenuhi. Dari rekomendasi ini, maka kita dapat menentukan mana yang optimal, yang perlu dilakukan optimalisasi, dan mana yang job. Setelah dilakukan pemilahan, pembagian, pendistribusi, di mana kita dapat dari hasil rekomendasi ini, kita kemudian membuat membuat pendistribusian semua kebutuhan yang hendak dijawab oleh pemerintah kabupaten untuk dilakukan distribusi ke setiap desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sehingga perencanaan pada tingkat perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten dapat menjadi sinkron dan sinergis.